keimanan. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kembali kita bisa taklim, ya, kita istiqomah. Ini karunia yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kenapa? Karena tidak semua orang dipilih oleh Allah untuk bisa senantiasa tambah kebaikannya dan paling tidak berkurang kejahatan, keburukan kita dengan diampuninya. Satu kebaikan dilipatkan dari 10 kali lipat, itu artinya satu kebaikan atau 10 kejahatan bisa dihapus dengan satu kebaikan. Ya. Karena 10 kebaikan mestinya nanti kita semua ini masuk surga karena kebaikannya dilipat gandakan, sedangkan satu keburukan saja itu balasan cuma 1 lawan 1. Bahkan satu keburukan itu mungkin bisa satu kebaikan tatkala kita tidak jadi mengerjakan keburukan karena niatnya takut karena Allah Ta'ala. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, hari ini memang kita akan bersentuhan dengan masalah-masalah yang akan kita hadapi nanti setelah kita mati, atau hubungan kita dengan sesama muslim tatkala dalam keadaan yang satu meninggal dunia atau yang satu sakit. Apa-apa yang harus kita lakukan? Kita mengikuti pedoman yang ditulis oleh Said Sabiq dalam kitab fikihnya. Hanya perlu saya tegaskan, tidak semuanya hadis-hadis itu surah ulama itu mengerti yang sahih. Ada juga yang ulama ini mengerti hadis yang sahih, sedangkan ulama yang lain tidak mengerti. Atau sebaliknya, hadis yang tidak sahih dianggap sebagai hadis sahih, itu sudah biasa. Artinya tidaklah jadi cacat dari seorang ulama. Hanya saja kalau kita sudah tahu kalau hadis itu dhaif, kemudian kita siarkan hadis itu, maka kita kena ancaman man kadzaba alayya muqta'midan falyatabawa ma'adu minanar. Barang siapa sengaja mendustakan atas aku, maka siap-siap menempati tempat duduknya di dalam neraka. Oleh karena itulah kita belajar sak mampunya. Yang ada di situ dijelaskan. Jadi barangkali mungkin di kitab fikih sunnah Said Sabiq itu ada yang tidak sahih. Kemudian ada di dalam kitab yang lain yang sahih. Kemudian di kitab lain yang tidak disebutkan di kitab fikih sunnah Said Sabiq sebutkan. Sehingga kalau kita banyak membaca, akhirnya kita mendapatkan satu kesimpulan yang kita dapatkan insya Allah yang terbaik. Dan selebihnya itu Allah tidak membebankan kepada kita. Kalau kita memang belum bisa, belum tahu, belum mengerti sebatas itu, Allah memaafkan kalau kita sudah belajar semaksimal mungkin. Baiklah Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, langsung saja kita membaca ayat-ayat Al-Quran supaya kita mendapat berkahnya yang mendengarkan. Ya, karena wa'angsitu ya, Fasma'u wa angsitu, dengarkan dan diamlah la'alakum turhamun, supaya kamu mendapat rahmat. Jadi syarat mendapat rahmat, diam dan dengarkan. Insya Allah kita sudah memiutkan semua ini, hanya yang bersuara yang membaca Al-Quran. Monggo silakan Ibu, siapa yang baca Quran? Niati, kami silakan. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum
bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi badalul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa'idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Terjemahkan ya Ustaz? Oke, langsung Bu. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Beberapa hukum yang berkaitan dengan sholat Jumat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Shadaqallahul Azim. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bu Ismiati sudah membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada kita. Baik, bacanya bagus, tapi jangan puas dengan bacaan yang sekarang, diperbagus lagi. Jadi memang itu ditunjuk dada. Jadi mungkin ada beberapa yang produk kelipatan didik nih tajwidnya misalnya. Karena kalau nggak dada itu ya kita sudah bisa lebih siap lah ya. Ya misalnya mata bi-nya kurang nih sedikit itu kita kadang-kadang kalau nggak siap betul ya itu rotok kelewatan sedikit saja. Tapi tidak apa-apa, terus disempurnakan. Jangan merasa kita sudah sempurna, karena kemajuan itu perlu kita capai dengan perjuangan keringat dan darah istilahnya, artinya dengan sungguh-sungguh. Baiklah, ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita ya, supaya kita itu tidak hanya dunia saja yang dipikirkan, karena ujung-ujung kita itu nanti akan juga pada kematian ya. Dan yang kita bicarakan babnya memang bab kematian, dan diingatkan beberapa ayat ini. Dan
cenderungnya manusia ini adalah yang dikejar adalah dunia. Jadi dari ayat-ayat yang dijelaskan, kalau kita mencari dunia, ya bolehlah, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ada azan, berhentilah. Jadi begitu kita selesai belum selesai aktif apapun yang terjadi, kalau sudah ada Allahu Akbar Jum'ah, ya tinggalkan wadarul baik, jual beli tinggalkan, kemudian kita datangi sholat Jum'ah berjamaah, dan di sanalah ya kita sementara waktu kita lupakan segala urusan dunia. Namun kalau sudah selesai, katalah kembali kita suruh beraktivitas dalam keduniaan, tapi jangan lupa tatkala beraktivitas dalam keduniaan itu selalu ingat Allah. Maksudnya kalau berdagang harus tahu ini halal, ini haram, ya ini dilarang, ini diperbolehkan. Itu namanya zikir kepada Allah. Atau barangkali ada barang murah tapi curian, ya colongan, maka kita bisa usah mengambilnya. Nah, kita baca. Ya, Allah mengingatkan kepada kita, Qul katakan wahai Rasul, innal mauta sesungguhnya kematian itu alladzi tafirruna minhu, yang setiap orang dari kalian itu selalu lari dari kematian. Ya. Nanti di dalam surat Qad disebutkan wajaat sakratul mautu bil haqq. Datanglah sakaratul maut itu dengan sebenar-benarnya. Lari kemanapun itu pasti nanti kematian itu tidak akan bisa kita hindari, meskipun kita di dalam benteng yang kokoh. Ya. Innal mauta ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kamu selalu lari daripadanya itu, fa innahu, maka sesungguhnya kematian itu mulakikum. Ya. Mulakikum pasti menjemput kalian, pasti mendatangin kalian. Malaikat yang diutus oleh Allah, namanya Malakul Maut, pasti akan menjemput kita, menemui kita. Ya, kalau sudah menemui, summa turaduna, kamu dicabut rohnya, kemudian dikembalikan ila alimil ghaibi wasyahadah, kepada Allah yang mengetahui tatkala kamu ya berada sendirian, tidak ada orang yang tahu, Allah melihatnya. Kamu berbuat baik atau berbuat maksiat, Allah melihatnya. Ya, tatkala kita nginep di hotel dengan siapa pada saat itu, istri kita tidak tahu, suami kita tidak tahu, Allah melihatnya dan Allah mencatatnya. Aqsallahu wa nasuhu, kata Allah Ta'ala. Allah sudah mencatat, mengumpulkan, sedangkan kamu lupa. Ya, sudah lupa tentang perbuatan maksiat itu. Ya. Maka tatkala roh itu sudah dihadapkan kepada Allah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, kemudian dikasih tahu baru kita, ini lo amal perbuatanmu, ini lo balasannya, ini lo amalnya, ini lo balasannya. Jadi setiap amal dengan balasan sudah komplit. Famang sakulat mawazinuhu, faulaika apa ini yang famang sakulat mawazinuhu wa huwa fi insyadi radiyah, ya. Barang siapa berat timbangan kebaikannya nanti di akhirat, maka dia di dalam kehidupan yang menenangkan, yang diridhai oleh Allah. Aman khafat mawazinuhu, barang siapa yang ringan bobot timbangan kebaikannya, maka fa ummu hawiyah, kembalinya mereka kepada neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, kamu enggak tahu memang hawiyah, maka kamu tidak takut. Hawiyah itu hakikatnya adalah narun hamiyah, neraka yang sangat atau api yang sangat panas. Bukan sekedar panas, tapi yang sangat panas. Itu diingatkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Selesai Allah mengingatkan tentang supaya siap-siap kematian ini, jangan berbuat maksiat, perbanyaklah kebaikan, baca istighfar senantiasa. Jadi kalau sholat tahajud misalnya di akhirnya, wabil asharihum yastaghfirun, mereka di waktu sahur mereka senantiasa terus menerus istighfar, mohon ampun kepada Allah, karena saat itulah pemutihan, ya, pemutihan kembali dari dosa-dosa dulu, mohon ampun kepada Allah. Nah, pada ayat yang ke-9 diingatkan oleh Allah kepada orang-orang yang sibuk, ya, sibuk melaksanakan urusan dunianya sampai lupa apa yang sebenarnya harus dilakukan. Ya ayyuhallazina amanu, ya,
wahai orang-orang yang beriman, bukan orang ya Yohanes, orang yang beriman saja yang dipanggil oleh Allah Ta'ala ini. Idza nudziya lis-sholati min yaumil jumu'ati, ya. Tatkala kamu mendengar suara adzan Jum'ah, ya. Jadi sesibuk apapun tatkala mendengar suara Jum'ah, adzan Jum'ah, fas'au maka bersegeralah ila zikrillahi, kepada ingat kepada Allah, artinya datang kepada masjid melaksanakan sholat Jum'ah. Dan sholat Jum'ah itu diantaranya ya ini wajib bagi laki-laki, namun bagi perempuan ya tetap wajib, tapi kalau perempuan tidak diharuskan, ya wajib ya hukumnya tidak jadi sunnah, tadi tetap ya wajib tadi diharuskan, hanya saja bagi mereka perempuan ini yang sudah melaksanakan sholat Jum'ah tidak disuruh mengulangi sholat duhurnya. Demikian laki-laki juga kalau sholat sudah Jum'ah tidak dianjurkan atau diperintahkan sholat duhur. Bagaimana kalau kita sholat Jum'ah lagi kemudian sholat duhur? Apa tidak boleh? Masalahnya bukan tidak boleh atau boleh, itu sudah namanya perbuatan bid'ah. Kenapa? Rasulullah tidak mengerjakan seperti itu bersama seluruh para sahabat. Tiba kita tidak mengerjakan dan menganggap itu lebih baik dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ini nanti bertanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa kamu tidak puas dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah? Ya. Zalikum khairul lakum. Jadi meninggalkan jual beli segera ke masjid untuk melaksanakan sholat itu, ya, dan itu lebih baik bagi kalian. Ingkung tumta lamun, kalau kamu punya ilmu sebenarnya, ya, karena hidup itu akan segera berakhir, ya, dengan kematian harta yang kita kumpulkan akan kita tinggalkan, sedangkan kehidupan akhirat adalah lahir hayawan, itulah kehidupan yang sesungguhnya, ya, yang harus kita kejar. Ayat yang ke-10 menjelaskan. Nah, wa idza qudiyatish sholatu, ya, kalau sudah selesai sholat, jangan zikir terus, ya, di masjid terus baca Quran sampai nanti, tidak begitu. Di dalam agama itu kalau urusan kepada Allah sudah selesai dan sempurna, ya, fantasiru fil ardh, ya, maka hendaklah kamu bertebaran, ya, di muka bumi. Yang biasa dagang kembali dagang, yang biasa di kantor kembali di kantor, tidak lagi diperintahkan terus di masjid. Berarti kan ajaran agama kita sungguh luar biasa sekali, ya, antara urusan dunia dan urusan akhirat senantiasa jadi satu, ya. Fantasiru fil ardi wabtaghu, dan carilah min fadlillahi, dari karunia Allah, cari rezeki, ya. Ada tukang parkir barangkali, mungkin ada yang sopir, ada yang pegawai kantor, semua kembali kepada pekerjaan yang lain, karena Allah tahu mencukupi kebutuhan itu adalah diperintahkan juga oleh agama ini. Tapi jangan lupa, wazkurullah katsiran, ingatlah kepada Allah yang banyak. Jadi artinya jangan sampai kita lupa karena uangnya banyak, maka yang haram kita kerjakan. Kita melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan kita mengambil sesuatu yang sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Tetap ingat Allah, bahwa nanti kita akan kembali kepada Allah. Rezeki yang kita makan harus pastikan bahwa makanan kita adalah makanan yang halal, ya. Jadi faidza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang yang beruntung, untung dunianya, untung akhiratnya. Di dunia mendapat rezeki yang halal, kalau disedekahkan sedekah yang dilipat gandakan pahalanya, dikasihkan makan untuk anaknya, dan tidak menyebabkan anaknya itu menjadi anak yang durhaka, tidak, ya, menjadi anak yang patuh, seperti dikatakan oleh Pak Agus tadi, Nabi Ismail alaihissalam, ya, Nabi Ishak dan lain-lainnya keturunan Nabi Ibrahim, itu karena selalu mengambil yang halal. Namun Allah cerita ini kemudian ayat 11, dulu di saat, ya, Nabi menerangkan kepada para sahabat sholat Jum'ah, di Nabi khutbah, ya, khutbah menerangkan tentang agama, tentang kehidupan akhirat dengan lain-lain. Tiba-tiba ada suara genderang bahwa kafilah perdagangan yang membawa bahan
bahan-bahan pokok, ya sembako itu datang, dan itu biasanya kalau transparan murah. Maka di saat Rasulullah sedang khutbah, dengan tengah-tengah khutbah itu, maka berlarilah bertebaran mereka untuk menyambut orang-orang yang datang itu, karena ditabuh genderangnya itu, ya supaya orang-orang justru mendengar. Sehingga pada saat Jumat itu belum selesai, Rasulullah masih berkhutbah, ditinggal oleh orang-orang itu, ya. Maka disebutkan Di mute Ustaz. Mike. Mic-nya Ustaz. Nah, ada apa, Bu? sudah. Tadi mic-nya tertutup Ustaz. Inje, Oh, sampun. mic-nya tertutup. Loh, kok bisa ya? Inje. Sampun sampun. Diulang Ustaz. Iya. Fa'idha ro'ai tati jarotan. Kalau kalian itu melihat perdagangan, ya, aulah waning faddu, atau sesuatu yang permainan saja, karena dunia itu dianggap permainan saja. Jadi perniagaan itu dianggap permainan. Maka ingtang faddu ilaya, kamu lari ke sana menemui perdagangan itu, ya. Wataraku kako iman, kamu tinggalkan saja. Rasulullah berdiri sendirian khutbah, tinggalannya 12 orang kalau nggak salah dalam riwayat ini. Jadi tatkala anak-anak salat Jum'ah ada perdagangan, dor, ayo ini datang gula murah ini, ya misalnya apa dan seterusnya, maka mereka Jumatan belum selesai khutbah, Nabi belum selesai ditinggal, ya. Maka turunlah ayat ini, kemudian ditegur oleh Allah Ta'ala, ya. Kul, katakanlah wahai Rasul, ma indallahi khairun, apa yang disediakan di sisi Allah, yakni surga dan segala macam kenikmatannya, ampunan, ya, dan rahmat yang diberikannya, itu khairun, lebih baik, minallahwi, daripada permainan, ya, sesuatu yang melalaikan, wa minat tijarah, daripada perdagangan, ya. Jadi jangan ditinggalkan. Rasul pada saat itu, ini ditegur pada saat ini. Demikian juga kalau kita mestinya jangan sampai kita tidak Jumatan hanya karena itu nanti ada pengiriman barang atau ada ini dan itu, sehingga Jumatan sengaja ditinggalkan. Karena Jumatan hukumnya fardhu ain bagi laki-laki, ya. Yang mengatakan untuk perempuan sunnah, tapi itu sebenarnya tetap wajib saja bagi yang mau, tapi ada pilihan saja. Bagi wanita boleh Jumatan, boleh tidak Jumatan. Kalau yang perempuan itu tidak Jumatan, maka dia tetap sholat duhur seperti biasa. Kalau ikut Jumatan, tidak usah sholat duhur. Wallahu khairul razikin, dan Allah sebaik-baik memberi rezeki. Dari beberapa ayat yang kita kaji tadi, jangan sampai lali. Kita itu harus senantiasa ingat, di dunia ini, ya, itu ujian dari Allah Ta'ala. Jangan sampai karena ujian yang diberikan oleh Allah, kita lupa bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita lanjutkan kepada buku Finggih Kesunah. Yang membaca siapa, Bu, yang minta bukunya? Bu Sri barangkali? Westri punya, Bu Sri Westri. Atau Pak Andi ada? Pak Andi nggak ada, nggak kelihatan Pak Andi ini. Pak Andi enggak ada, Pak Andi ada. Monggo Pak Andi. Apa? Buku Fikih Sunnah Said Sabik. Iya, itu kan Pak Andi punya itu bukunya. Jadi ya, keutamaan doa dan zikir bagi orang yang berada di sisi mayat. Babnya adalah bab jenazah, Pak Andi. Saya agak lambat, Ustaz. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa lambat. Bu Sri ada, Bu Sri? Bu Sri ada, tapi mungkin sudah ditinggalkan mungkin ini. Bu Sri Westri ini. Iya. Kalau saya punya, saya baca. Ustaz. Baiklah, saya baca aja sendiri. Saya nggak dulu. punya. Iya. Ya, saya baca sendiri, nanti kalau ada orang yang datang digantikan. Keutamaan doa dan zikir bagi orang yang berada di sisi mayat. Diutamakan bagi orang-orang yang soleh untuk mendampingi orang-orang yang akan meninggal.
Jadi kalau ada orang yang meninggal itu bukan orang-orang biasa mestinya, orang-orang yang soleh. Kalau ada ustadz-ustadznya disuruh mendampinginya, atau pak yainya, atau siapa saja, atau yang sering ikut taklim begitu, paling tidak mengerti apa-apa yang harus dihadapi bagi orang yang mau meninggal dunia. Ya, itu sebaiknya, karena dia pada saat itu adalah menghadapi sesuatu yang luar biasa sekali. Bisikan-bisikan yang dari setan, disuruh menjadi orang Kristen, disuruh menjadi orang Yahudi, dan seterusnya. Diriwayatkan ini Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Ashabus Sunan, kitab-kitab Sunan maksudnya, dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah SAW bersabda. Ummu Salamah itu istrinya Abi Salamah, ya tentu otomatis. Tatkala suaminya Abu Salamah itu meninggal, dia itu rasanya putus asa. Kenapa? Karena manusia terbaik menurut dirinya di dunia ini adalah suaminya. Sabar, kata-katanya sangat halus, kemudian sama istrinya pernah bentak sedikit pun, senantiasa mengerti kesibukan atau kerepotan sang istri. Maka tatkala Abu Salamah itu meninggal dunia, maka dia terpukul hebat ini. Nah, dalam hadis ini Rasulullah bersabda, kita baca, idza hadartumul maridho, apabila kamu menjenguk orang yang sedang sakit, awil mauta, atau kamu besok kepada orang yang meninggal, fakulu, maka hendaklah kau berbicara khairan yang baik. Ya. Jadi jangan sampai kita kalau mendatangi orang yang sedang sakit, lu sakit ini matian nih wong seperti ini. Atau tangga saya itu dari 2 hari sudah meninggal dunia. Atau bakalan kali itu nanti terjadi begini-begini, tidak boleh. Berkatalah dengan kata-kata yang baik. Demikian juga kalau menghadiri orang yang meninggal dunia. Jangan sampai kita mengatakan kata-kata yang tidak baik. Ulere kampung wis mati saiki. Sehingga rusuh kampung sudah. Jangan seperti itu karena dia sudah meninggal. Tidak perlu kita caci, tidak perlu kita cela, karena dia sudah sebentar lagi menghadapi keadilan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa innal malaikat, karena sesungguhnya malaikat itu yu'aminu, mereka pada mengaminkan alamatakulun, atas ucapanmu. Jadi kalau kita mengucapkan hal yang baik, maka amin, semoga Allah mengabulkan. Jadi misalnya yang meninggal jenazah ini orang-orangnya baik, suka menolong kepada orang, sering memimpin kajian asyifa. Kalau kok sudah meninggal dunia, terus siapa yang ganti? Jadi baiknya lah yang kita ingatkan. Jangan wapok bolak-balik ngelokne wong ae, umpamanya tidak usah. Pokoknya semua hal-hal yang buruk pada saat kita mengunjungi orang sakit atau orang yang meninggal dunia, kita hindarkan karena malaikat akan mengaminkan apa yang kita katakan. Nah, pada saat itu, ya. Qalat, maka Abu Salamah bercerita, falama mata Abu Salamah, ya, Salamata, maka tatkala Abu Salamah meninggal dunia, ya. Ata itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka aku cerita, sampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, wa Rasulullah, inna Abu Salamah, ya, sesungguhnya Abu Salamah, suami saya maksudnya, qad mata, ya, sudah meninggal dunia sekarang, ya. Qala, ya, dia berkata kuli, ya, katakanlah, ya, wahai Abu Salamah ini, disuruh berdoa maksudnya. Jadi pada saat meninggal dunia itu doanya yang diajarkan. Jadi kalau kita menghadiri orang yang meninggal dunia, ini termasuk doanya, ya. Boleh dicatat, ya, boleh didengarkan saja juga tidak apa-apa. Allahumma gfirli walahu, ya. Allahumma gfirli walahu. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah dia. Jadi doanya itu langsung doa untuk dirinya sendiri dan doa untuk orang yang meninggal dunia itu. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, walau, dan juga dia, ya, ampunilah dia. Wa aqibni minhu uqubatan hasanah, dan iringilah dia
dengan sesuatu yang baik. Fakultu maka aku berkata, kata Abu Salamah itu, fa'aqobani, ya, maka menggantikan kepadaku Allah dengan orang yang lebih baik. Jadi ini Abu Salamah disuruh berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah keampunan bagiku dan baginya, dan iringilah kepergiannya dariku dari hal yang baik. Maksudnya gantikanlah dia Abu Salamah dengan yang baik. Tapi pikirannya tatkala diajari Rasulullah seperti ini, apa ada orang yang lebih baik daripada suami saya itu? Ya, saya pikir di muka bumi sudah tidak ada lagi yang lebih baik dari suaminya. Oleh karena itulah, tetapi karena itu ajaran Rasulullah, maka tetap saja diucapkan Allahumma gfirli walahu wa aqibni minhu uqbah hasanah. Ya. Kemudian kata Abu Salamah, maka Allah Ta'ala menggantikan man huwa khairu minhu, yaitu orang yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah berdoa itu, ternyata Abu Salamah akhirnya digantikan oleh Allah, meninggalnya suaminya Abu Salamah dengan orang yang lebih baik, yakni Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Salamah itu akhirnya dinikah oleh Nabi karena melihat kesedihannya yang luar biasa dan merasa tidak ada orang yang lebih baik daripadanya. Mohon kepada Allah yang diajarkan oleh Nabi, ternyata Nabi diperintahkan oleh Allah menikahi dia. Dan dia akhirnya kan karena orangnya cerdas, ya meskipun sudah janda tatkala dinikah oleh Nabi, dia termasuk menjadi orang perawi hadis, ya begitu. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, sudah ada yang kedua yang bisa meneruskan? Belum Ustaz, Pak Andi belum siap itu kayaknya. Belum. Dicari, kalau cari insya Allah nanti ketemu. Kalau nggak dicari ya nggak ketemu. Ya. Pak Andi itu belum siap itu. Ya. Dan yang kedua, di dalam Sahih Muslim disebutkan keterangan dari Ummu Salamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang melawat Abu Salamah. Jadi tatkala Abu Salamah meninggal dunia, ya Rasulullah datang melawat Abu Salamah. Didapatinya matanya terbuka. Mati itu melihat, melek gitu, molok gitu ya. Kan orang-orang takut melihat, barangkali kita memikirkan, wah ini orang jahat, itu dilihat matanya, matanya mendelik itu ya. Itu tadi dicabut malaikat ya. Nah ini Bu Sri itu sudah ada ini. Nanti Bu Sri bisa melanjutkan ya Bu. Tadi terlempar Ustaz. Oh terlempar ya. Nggak tahu kok bisa terlempar. Iya. Yeah. Monggo Bu Sri dibaca dulu semuanya biar nanti menjelaskan enak ya. Oh, dibaca apa Ustaz? Hadis yang kedua Bu. Oh hadis kedua ya. Sebentar. Dan Muslim, dalam Sahih Muslim disebutkan keterangan dari Ummu Salamah. Oh hadis yang kedua. Dari ini loh Bu, babnya keutamaan doa dan zikir bagi orang yang berada di sisi mayat Ibu. Keutamaan doa. Sebentar Ustaz. Ya sudah, saya teruskan dulu nanti kalau ketemu sini teruskan ya, saya bacakan dulu. Jadi kemudian matanya terbelalak Abu Salamah itu tatkala didatangi oleh Rasulullah, maka ditutupnya oleh Nabi. Jadi kita tutup dengan tangan ini supaya apa? Supaya mata yang melihat tadi tertutup, karena nanti kalau dimandikan supaya orang-orang juga tidak takut. Ya, dan kalau memang kadang sulit ditutup lagi, kita ambilkan uang benggol gitu, kita letakkan di atas pelupuk matanya supaya mata itu bisa nutup. Karena kalau sudah nutup nanti terus nutup. Tapi kalau melek ya terus melek seperti itu. Jadi ditutup. Jadi kalau kita menjenguk orang yang sudah meninggal dunia, kok matanya itu kelihatan terbuka, maka ditutupnya, ya ditutup pelan-pelan. Kalau ditutup buka lagi, cobalah cari. Kalau sekarang tidak ada uang benggol, ya kalau dulu uang benggol itu ada uang ratusan, ya ratusan yang bukan ratusan ribu, ratusan yang agak
berat yang dulu itu. Ya, tutupkan di pelupuk matanya supaya tertutup. Nih, ya. Kemudian sabdanya, ya. Nabi bersabda, jika nyawa seorang dicabut, maka diikuti oleh pandangan mata. Jadi malaikat itu kalau mencabut itu dari kepalanya lewat dicabut, dari yang dingin mulai kakinya, kemudian langsung perutnya, kemudian ke atas, langsung dadanya, langsung ke mulut dicabut, dan itu diikuti lepasnya ruh itu dengan matanya orang yang meninggal itu. Jadi kita melihat ruh kita yang sedang dibawa oleh malakul maut, ya, itu melihat, maka tatkala terbuka itu ditutup perlahan-lahan. Bu Estri sudah ketemu? Yang apa Ustaz? Hadis yang nomor 2. Yang nomor 2. Yang menghadapkan itu Ustaz. Menghadapkan ke arah kiblat itu. Bukan. Itu loh Bu, keutamaan judulnya yang depan, keutamaan doa dan zikir bagi orang yang berada di sisi mayat. Belum ketemu ya Ustaz. Mohon maaf Ustaz. Ini nanti dicari supaya kalau mengikuti berikutnya itu nanti bisa sambung terus gitu Bu ya. Ini jadi saya yang kalau kemarin itu sudah ketemu yang ke bulan lalu itu yang keutamaan umur panjang dan diisi dengan amal soleh. Itu terus ke bawah Bu, terus ke bawah. Oh. Terus ke bawah sampai itu ya. Kira-kira beberapa pokok ini. Jadi amal soleh meninggal menjadi bukti husnul khotimah ya. Keutamaan baik sangka terhadap Allah baru masuk ke utamaan. Tapi ini saya mohon maaf Ustaz, sebentar lagi saya keluar mau ke Al-Falah ini. Oh iya gak apa-apa. Ini saya bagi-bagi, mohon maaf mungkin yang lain. Gak apa-apa. Ini monggo Bu Sri. Monggo nderekaken sugeng. Ya mudah-mudahan mendapat ilmu yang bermanfaat ya. Nanti kalau sudah dapat kita menggantikan kan gak apa-apa ya. Jadi jangan sampai ya Asifah itu begitu saja berhenti. Itu pionir-pionir kita yang mencari ilmu banyak sekali. Ya mudah-mudahan ya kita mendapatkan yang terbaik ini. Kita lanjut ya teruskan. Nah, kemudian tiba-tiba kedengaran suara ribut-ribut di belakang ya keluarga. Jadi kalau ada orang mati, ada yang menangis, ada yang mengatakan ngomong-ngomong itu, maka Nabi pun bersabda ya. Janganlah kamu mengucapkan terhadap dirimu kecuali yang baik. Jadi kalau ada kematian aja jangan ngomong-ngomong yang tidak baik. Aduh kebangetan Bapak, kok mati dhisik kok gak aku ae sing mati. Kadang-kadang begitu ya. Kemudian kok kenapa yang mati itu tidak tetangga saya yang jahat itu saja ya. Ya kok anak saya yang mati, anak saya cuma 2 mati 1 kan tinggal 1. Ya, sedang itu anaknya 5 gak ada yang mati 1 pun tidak boleh begitu ya. Ya tetap saja dia mengucapkan kata-kata yang baik. Jadi tiba-tiba kedengaran suara ribut di antara keluarga. Maka Nabi pun bersabda, janganlah kamu mengucapkan terhadap dirimu kecuali yang baik. Karena malaikat-malaikat akan turut mengaminkan apa yang kamu ucapkan itu. Jadi kalau mendatangi orang meninggal dunia itu, ya katakan yang baik. Karena orang ini soleh, orang itu sudah gak sedekah, orang itu ya semoga Allah memasukkan ke dalam surganya umpamanya ya, maka disitulah Allah subhanahu para malaikatnya Allah mengaminkan kata-kata kita. Nah ini yang diajarkan oleh Nabi. Sumakala kemudian Nabi bersabda, Allahumma gfirli Abi Salamah. Ya Allah ampunilah dosa Abi Salamah. Jadi kalau kita jenguk misalnya saya yang meninggal, Allah maghfir ya Sukardi begitulah ya. Ya Allah ampunilah dosanya Pak Sukardi ya seperti gitu ya. Ini Allahumma maghfir li Abi Salamah farfa darajatahu, angkatlah derajatnya. Fil mahdiya ini di antara orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi doakan kepada Allah seperti itu, malaikat mengaminkan, dan amin malaikat itu adalah amin yang tidak sama dengan amin kita, tentunya yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Wa khlif fi akibihi, dan gantilah pengganti-penggantinya
al-ghabirin, yang anak cucunya maksudnya, dan berilah pengganti anak cucunya dengan pengganti yang baik. Wafir lana walahu, dan ampunilah kami dan dia, Abu Salamah itu, ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan yang maha, Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi doanya kalau saya bacakan, Allahumma gfir li Abi Salamah, itu doa Nabi pada saat Abi Salamah yang meninggal, ya. Warfa darajatahu, ya, fil mahdiyaini, ya. Fil mahdiyain, gitu aja ya, ya. Wa akhlifhu fi akibihil ghabirin waghfir lana walahu ya Rabbal Alamin. Wa afsih lahu fi qabrihi, dan lapangkanlah kuburannya, wa nur, dan berilah cahaya lahu baginya fihi, di dalam kuburnya. Jadi kita mendoakan yang mudah-mudahan ringkasnya, orang yang meninggal ini namanya disebut diampuni dosa-dosanya. Ya Allah, saya mohon ampun dosaku dan dosa orang ini, angkatlah derajatnya dia di antara orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian gantikanlah setelah kematian itu pengganti yang baik untuk anak cucunya, ya. Kemudian dimintakan ampunilah kami dan dia, serta berilah cahaya di dalam kuburnya dan lapangkanlah kuburnya. Itu doa yang mesti kita ucapkan kalau ada orang yang meninggal dunia. Kemudian hal-hal yang disunahkan dikala dekatnya ajal seseorang. Jadi kalau kita tahu seseorang sudah mau mati, ya, atau kita sadar sudah mau mati, ini maka ada beberapa petunjuk yang harus dilaksanakan, ya. Disunahkan di waktu dekatnya ajal, seseorang memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, talqin yang mengajarkan membaca la ilaha illallah. Jadi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Takinlah orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Bukan talqin di kuburan, ya. Mengingatkan orang yang mati akan kedatangan malaikat ini dan itu tidak pernah dikerjakan Nabi, para sahabat, tabi'in, dan juga para madhab-madhab itu tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Maka talqin di kuburan itu adalah sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang baru, yang mestinya kita hindarkan. Karena orang seperti itu mengajari orang mati. Padahal orang yang sudah mati itu tidak bisa mendengar ajaran. Benar dalam hadis mendengar suara terompah dan lain-lainnya, tapi orang itu tidak bisa mendapat ajaran. Seandainya orang mati itu bisa diajari, maka ajarilah membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah untuk orang-orang yang kafir, mati kafir. Tapi tidak akan pernah terjadi seperti itu. Karena memang orang sudah mati, sudah putus amalnya, tidak bisa bertambah, tidak bisa apa-apa. Jadi ajaran orang yang di luar, ya, itu tidak akan bisa masuk ke dalam pengertiannya orang-orang sudah meninggal dunia. Kita lanjut dulu, ya. Jadi yang pertama ditalkin, lakinu mautakum la ilaha illallah, ajarilah, talkinlah orang yang mau mati itu dengan kalimat la ilaha illallah. Bukan asyhadu alla ilaha illallah, bukan. Tapi la ilaha illallah, dan bukan Allah, 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 bukan itu. Jadi kalau kita mengikuti perintah Nabi, talkinnya la ilaha illallah. Dan perlu diperhatikan bahwa menalkin itu alon-alon saja. Dan itu diperlukan bagi orang yang sudah tidak bisa berbicara atau sulit berbicara. Bagi orang yang masih segar bugar, jangan ditalkin. Ya. Nanti jadi masalah, nanti orang segar bugar ditalkin la ilaha illallah. Ya, saya sadar masih segala macam, hanya karena impulsnya banyak. Bapak ucapan la ilaha illallah, seperti itu misalnya. Ya, akhirnya orang itu nanti jadi marah. Demikian juga kalau sudah sangat lemah, tidak bisa berbicara, bisikkan di dalam hatinya, di dalam telinganya kalimat la ilaha illallah. Karena Rasulullah bersabda, "Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dijamin masuk surga.
Jadi nanti kalau orang sudah tidak bisa berbicara seperti itu, tandanya apa? Tandanya ada ucapan sedikit-sedikit, ya, ada gerakan bibir. Kalau bibirnya sudah bergerak, kira-kira membaca la ilaha illallah, sudah diam. Jangan diajari apa-apa lagi, kecuali kalau dia minta minum, atau menanyakan tentang anaknya ini siapa, di mana. Maka setelah itu kita disuruh ibu atau bapak atau saudaraku ucapkan la ilaha illallah. Ya, kalau sudah la ilaha illallah menang, sudah tidak boleh ngomong lagi. Supaya akhir dari ucapan yang diucapkan oleh dirinya adalah la ilaha illallah. Ya, seperti disebutkan oleh Nabi, mangkana akhiru kalamihi, barang siapa ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dakhala jannah, yang terakhir adalah la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Jadi masuk surga itu tidak sesuatu yang berat, jadi sesuatu yang mudah, ya. Yang kedua, ini ada hadis lagi tentang ini, menghadapkan ke arah kiblat. Jadi orang yang mau meninggal dunia, kalau kita yakini barang itu ini adalah mungkin yang terakhir, maka diusahakan orang yang mau meninggal itu dihadapkan ke arah kiblat. Dalam keadaan berbaring pada sisi badan yang kanan, miring ke kanan, ya. Wajahnya menghadap kiblat, sama dengan kalau orang itu ditaruh di dalam liang lahat, ya, di kuburan itu dihadapkan ke arah kiblat, ya. Ini, ya. Kemudian kalau orang itu biasanya kalau orang Jawa itu dikasih tanah yang sudah diuntel-untel jadi seperti bola-bola itu 3, ya. Gelu istilahnya. Gelu itu gelo marang barang telu. Kenapa tidak tobat? Kenapa terlalu serakah hancar dikumpulkan sehingga tidak ada sedikit yang ditinggalkan? Ya. Gela yang ketiga, kenapa tidak mempersiapkan diri tatkala mau meninggal dunia? Kalau orang dua itu, orang Jawa itu dikasih gelu. Ya, gelu itu adalah tanah yang sudah dibunderkan gitu, ya, dibulatkan, kemudian untuk mengganjal kepala supaya kepala itu tetap menghadap ke arah kiblat, karena dimiringkan ke arah kiblat, miring sebelah kanan, ya, menghadap ke sebelah utara, ya, utara dan selatan, wajahnya ke arah sebelah utara, ya, sebelah selatan, kemudian itu diganjel begitulah, ya. Tapi juga ada beberapa buku yang saya bacakan itu ada yang kalau perempuan itu menghadap ke arah utara, tapi tidak terkenal ya hal seperti itu. Saya teruskan hadisnya itu. Bahwa saat kala Nabi SAW tiba di Madinah, ia menanyakan tentang Bara' bin Ma'sur. Ujar mereka, dia sudah wafat. Yaitu ada sahabat ditanyakan, sudah wafat. Dan mewasiatkan sepertiga hartanya untuk Anda juga agar dihadapkan ke arah kiblat sewaktu hendak meninggal. Jadi maksudnya sudah, ya, pada saat meninggal dunia ini pesan sepertiga hartanya supaya disampaikan kepada Nabi sebagai wasiat, ya. Kemudian tatkala mau meninggal dunia dia dihadapkan ke arah kiblat. Maka sabda Nabi tepat, itulah menurut ajaran Islam, ya. Yang seperti itu sebaiknya kita juga berwasiat kalau mau meninggal, kemudian jangan lupa miring ke sebelah kanan. Kalau sakitnya sudah sangat parah, ya, miringkan sebelah kanan, kemudian jangan ribut-ribut, jangan nangis, berok-berok begitu, ya. Ingat semua di antara kita juga pasti akan menghadap kepada Allah Ta'ala. Maka sabda Nabi tepat menurut ajaran agama Islam, mengenai hartanya yang sepertiga itu telah saya kembalikan kepada anaknya. Jadi tatkala Rasulullah diberi wasiat sepertiga dari harta itu oleh Rasul dikembalikan kepada anaknya karena harta warisannya mungkin tidak terlalu besar, dikembalikan kepada anaknya supaya dinikmati anaknya aja. Kemudian Nabi berlalu dan menyembahyangkan serta katanya, ya. Jadi dia mensolatkan Ma'rur yang meninggal dunia itu disolatkan oleh Nabi, kemudian dia bersabda,
atau berdoa Allahumma gfir lahu warhamhu wa adkhilhu jannataka wa qad fa'alta qalal hakimu wala a'lamu fi tajidi. Ya, ini Rasulullah berdoa yang artinya nih, ya Allah, ampunilah dia, kasihanilah dia, dan masukkanlah dia ke dalam surgamu, dan memang telah engkau lakukan. Maksudnya Allah sudah mengabulkan doa Nabi. Allahumma gfir lahu, ya Allah, ampunilah dia, warhamhu, dan rahmatilah dia, sayangilah dia, wa adkhilhu, dan masukkan dia jannataka, kepada surgamu, wa qad fa'alta, sungguh engkau telah memasukkan dia juga ke dalam surga. Itulah doa yang kita boleh sampaikan pada orang yang meninggal dunia. Boleh tak kala setelah dimasukkan ke dalam liang lahat, atau kita doakan pada saat kita mendengar dia meninggal dunia. Kemudian ini dalam Ahmad, dalam riwayat diriwayatkan bahwa sewaktu hendak meninggal, Fatimah putri Nabi SAW menghadap ke arah kiblat, kemudian memiringkan dirinya ke arah kanan. Jadi meninggal itu memang disunahkan untuk miring sebelah kanan, menghadap kiblat, ya. Dan pada saat itulah kita dianjurkan untuk berbaik sangka kepada Allah. Baik sangkanya gimana? Allah sudah mengampuni seluruh dosa-dosa yang dikerjakan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah. Allah pasti akan memberikan surga kepada dia yang sudah menjadi Islam, mungkin sejak kecil atau sejak beberapa hari yang lewat. Baik sangka kepada Allah. Maka baik sangka kita kepada Allah itulah yang akan menyampaikan Allah akan memberikan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Jangan sampai mempunyai pikiran, wah awak ini paling neraka paling ya, gak urung digebuki malaikat ini karena dosa saya banyak, mencuri, korupsi, menipu orang. Waduh ya, saya takut sekali ya. Seperti itu jangan ya. Ada suatu saat Rasulullah itu datang kepada seorang pemuda yang dalam kesulitan sudah menghadapi sakaratul maut, ditanya sama Nabi, bagaimana perasaanmu sekarang ini? Ya Rasulullah, sangat-sangat takut sekali ya Allah. Saya takut dengan dosa-dosaku yang aku kerjakan, namun aku berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Barang siapa yang meninggal dunia mempunyai dua perasaan itu, takut dan harap kepada Allah, maka yang ditakutkan itu tidak akan terjadi pada dirinya, yang diharapkan itu akan diberikan oleh Allah kepadanya. Maka ini penting sekali pada kita, saudara-saudara kaum muslimin, kalau mau meninggal dunia, bisikkan kepada siapa saja, saudara, orang tua atau siapa saja, harapan baik dari Allah yang akan diberikan kepada orang yang sudah menghadap kepada Allah. Karena sesungguhnya menghadap kepada Allah itu adalah menghadap orang yang paling, ya, zat yang paling kita cintai. Bagaimana mungkin sedih orang yang ketemu yang tercinta? Masa apakah mungkin orang yang mencintai kita akan menyiksa kita? Pastilah tidak mungkin. Ya demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang saya sampaikan ini, saya kembalikan kepada Butwi. Monggo Butwi.